nggak ngelihat itu karena gue seneng, tapi lebih ke gue gimana caranya survive ini. Jadi diajarinnya tuh begitu gitu. Ini 101 cost gitu. Cooking for Cost 101. Iya. Hey there, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan gue Rane Hafid di Suarane Podcast. Gue masih di Bangkok, Thailand. Sawadikap, assalamualaikum kap. Mudah-mudahan sehat semua. Episode kali ini adalah episode bonus dari Suarane Podcast perdana segmen Makan untuk Ngoceh. Jadi kalau lo belum dengerin episode sebelum ini dulu ya, karena ada lanjutannya yang sekarang ini gitu. Jadi di episode sebelumnya itu yang bisa lo dengerin, gue ngobrol dengan Winnie Sundaru, salah satu tamu gue, dan obrolan kita waktu itu, karena waktu itu kita rekam, terus kok malah jadi berkembang ke urusan lain ya, terutama tentang tips-tips masak ketika kita tinggal di kos-kosan atau di rumah kecil, dan bagaimana kita tetap bisa menikmati makanan kita dengan segala keterbatasannya. Masa iya lo mau makan mie melulu gitu kan, atau makan di warteg terus lama-lama kan ada bosannya juga kan. Padahal lo tetap bisa masak makanan-makanan yang mengenyangkan, itu penting, enak, itu penting gitu ya, nikmat, dengan segala keterbatasan yang lo punya di kos-kosan lo gitu. Jadi intinya sebenarnya ada di kreativitas dan juga di mindset lo. Dan ini menarik buat gue ya, gue anak rantau men, dan juga pernah ngerasain di kos-kosan. Jadi ini menarik banget cerita dengan Winnie ini, karena mengingatkan gue pada masa lalu. Ayah, sekarang juga belum masih kos dot. Nah, obrolan itu jadi sayang kalau diedit gitu ya, dipotong gitu ya. Jadi ya gue share aja di episode bonus ini. Jadi tamu gue kali ini, Winnie, sejak kecil itu udah dibesarkan dengan latar belakang sekolahnya dulu yang membuat dia bisa survive untuk urusan masak-memasak. Survive yang dimaksud di sini itu bukan sekedar makan ala kadarnya yang penting kenyang, tapi juga kreatif dan enak. Kita dengerin. Sekaligus juga kalau lo belum dengerin episode sebelumnya, dengerin deh, biar lo lebih paham konteks obrolan kita kali ini. Kalau udah dengerin, yuk lanjut. Gue doyan masak itu karena survival skill. Jadi gini, dulu gue di SD itu kebetulan di Australia. Dan di Australia itu, anak-anak Australia itu di sekolahnya, ini ponakan gue juga sekarang di Australia, mereka ngalamin. Itu ada mata pelajaran wajib. Aku nggak inget di Australia namanya apa, tapi kalau di American schools, jadi waktu di SMA pun gue ada, itu namanya home economics. Home economics itu mengajarkan anak bagaimana dia survive di rumah sendiri. Meaning, kalau ibu bapaknya nggak ada, dia bisa ngatur uang belanja, dia bisa tahu belanja, dia biasa masak. Jadi dari seminggu itu kita dapat home economics itu 2 kali. Ya. Jadi dari gue SD itu gue diajarin gimana untuk bikin pancake. Gimana kalau lo cuman ada wortel, terus ada yogurt, itu bisa jadi snack lo dengan apel. Jadi sebenarnya itu survivor skill, dan aku nggak tahu di sini, tapi aku nggak lihat itu di anakku, sehingga yang ngajarin itu di anakku adalah diriku sendiri gitu kan. Jadi dulu itu gue nggak ngelihat itu karena gue seneng, tapi lebih ke gue gimana caranya survive ini. Jadi diajarinnya tuh begitu gitu. Sehingga waktu aku pulang ke Indonesia, terus kebetulan ayah ibuku penempatan lagi, gue SMP, ini urusan sekolah lah ya, nggak bisa ikut pindah apa. Pindah pulang ke Indonesia itu nggak bisa bahasa Indonesia, nggak tahu agama, nggak tahu PMP ya. PMP bener kan? PMP. Gue tuh ketemu lu aja, lu gak bisa bahasa Indonesia. Iya kan. Terus di satu-satunya sekolah yang mau terima aku dengan keadaan itu dulu namanya SMP Widuri. Pada saat masih ada tuh sekolah ya, tapi dulu waktu aku masuk SMP Widuri itu baru berubah dari SM, jadi masih ada SMKK-nya, tapi terus ada sebagian yang jadi SMP gitu. So mata pelajaran ekstrakurikulernya itu yang perempuan harus tahu
masak dan jahit, yang laki-laki elektro gitu. Oke. Dan itu jadi survival skill juga. Jadi waktu di SMP, terus dengan situasi gue sendiri juga, orang tua aku nggak ada, ya mau nggak mau kan masak ya. Yep. Orang ujian tata boga gue itu bagaimana menyiapkan buffet prasmanan untuk sunatan. Ngerti nggak lo? Gue inget banget tuh. Serius lo? Iya, terus gue yang what does sunatan have to do with buffet? Tapi ya udah gitu. Tapi ternyata di situ itu exposure pertama aku untuk nasi dengan mie itu jadi menu yang wajib di sebuah acara itu, dari itu gitu. Ini harus. Kebayang ada kayak tumpeng, ada mie gorengnya, ada macam-macam gitu ya. Itu di situ kok. Oh, kalau bikin bihun goreng, mie goreng, kue tiaw dan capcay itu mana sama. Sama ya, oke, gitu kan. So sebenarnya itu benar-benar aku kalau orang Manado bilang Tuhan so atur Jo. Emang udah benar gitu bahwa dengan latar belakang itu, so giliran aku merantau untuk SMA kuliah, I'm fine. You survive. Karena skill itu aku benar-benar tahu gitu how to, nggak tergantung sama McDonald's $1 meal, ku nggak tergantung dengan sandwich. Orang selalu akhirnya, Queen, gue boleh ke rumah lu nggak? Terus dia, udah habis duit ya? Iya, lu ada makanan apa? Ayo sini gitu. Yang paling dan kalau di Eropa itu yang paling murah dulu zamanku SMA adalah pasta. Pasta tuh di supermarket tuh suka dijual bundle gitu. Yang beli 1 dapat 2 ekstra. Jadi beli 3 gitu. So in a way that's the European noodle lah gitu ya. Gue selalu berusaha berkreasi dengan apa adanya dan apa yang on sale. Tapi bagaimana menciptakan itu sebagai makanan yang layak dan enak gitu loh. Yang orang lain, hah? Lu cuma pakai timun nih, Win? Iya. Terus daging cincang. Kok bisa gini deh? Ya bisa. buktinya gini. Gitu kan. Kapan-kapan gua mudik kayaknya gua minta dibikinin Indomie sama lu. Wait, jengkol urutan pertama baru Indomie. Oh iya, jangan. Cuy, kalau dipikir-pikir ya, di Indonesia itu juga ada kan pelajaran yang sifatnya life skills, yang praktis gini, yang kayak diceritain Winnie tadi gitu. Zaman gua dulu ada kok yang namanya pelajaran PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Caelah, namanya keren. Kita belajar masak-masak, terus prakteknya ya, pada saat ujian tuh kita harus berkelompok, terus bawa masak di sekolah dengan tugas yang sudah diberikan guru gitu ya, beli bahan-bahannya segala macam. Pokoknya seru dan menarik. Dan di sisi lain dia mengajarkan kita life skills, keahlian atau kecakapan praktis yang juga bermanfaat di luar misalnya teori-teori ilmu fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya. Itu menurut gue. Nggak tahu kalau masih ada nggak sih pelajaran-pelajaran begitu di sekolah-sekolah sekarang, gue nggak tahu. Anyway, obrolan gue sama Winnie lanjut lagi. Kali ini kita balik ke urusan kos-kosan. Tinggal di kos-kosan itu emang jadi tantangan tersendiri cuy. Apalagi dengan segala keterbatasannya. Gue gak tahu kalau kos-kosan lu gede, itu mah bukan kos-kosan, itu namanya rumah. Tapi ya standar kos-kosan itu kan ya gitu-gitu aja. Begitu pintu lu buka, itu tempat tidur, lemari pakaian sama kulkas. Ya, terus oke, gue sekarang mau ngapain gitu. Gue selalu bilang kalau emang lo ada sisa, lo beli deh tuh toaster yang 200-300 ribuan itu. Lo pasti ada lah. Yang jepit itu kan? Oh, bukan yang kayak
kayak small oven gitu, oven kecil itu yang Oh, ada. panggangan maksud lo? Iya, panggangan. That's toaster. Panggangan. Di sini bilangnya panggangan ya. Panggangan itu. Iya, gue Iya. kalau toaster ingetnya yang cekrek keluar rotinya gitu loh. Oke. No, yang Oke. panggangan itu. That's it. Oh, jadi ide bagus tuh. Yuk. Jadi di kos-kosan lo yang dengerin nih ya, jangan cuma ada Miyako atau Magicom sama panci. Lu harus punya panggangan, men, yang kecil, yang paling berapa sih? 20 30 Iya, 30 cm gitu kan panjangnya kan? Yang pakai listrik kan? Iya, yang pakai listrik. Dan itu jadi pagi tuh ya. Umpamanya lo kemarin beli roti. Nih rotinya udah mulai keras nih, lo udah nggak tahu lagi mau diapain gitu kan. Lo pulang dari Indomaret, lo beli tuh susu yang kecil tuh kayak Bear Brand gitu atau ya. Lo beli telur, lo pasti ada lah kalau lo ngopi itu kan saset gula itu tuh lo tinggal campur, lo kasih potongan lo mau kasih potongan ayam dan keju, which is di Indomaret juga ada tuh yang lembaran yang kecil-kecil, potongan kecil, atau lo mau kasih pisang dengan sisa saset gula, jadi deh bread pudding. Masukin toaster. Iya nggak? Kalau Indomie and toaster, if ada Indomie, ada toaster, what would you imagine? Lo bikin skotel. Indomie bumbunya tambahin telur, tambahin susu. Lo sisa apa? Mau kasih sosis, mau kasih kornet, mau kasih sisa ayam pecel, campur semua, tinggal campur, pruk, masukin ke wadah, toast. Makaroni skotel nggak tuh? Yo. Iya kan? Iya nggak? Iya. Lo nggak harus lagi godok-godok. Kalau mau bikin makaroni kan lama gitu, turisin apa. Enggak, lo punya Indomie. Itu kan udah tambahin susu, tambahin. Udah, jadi. Nih. Oke. So ini beyond ngerebus gitu ya. Itu jadi ternyata bisa jadi kayak iya benar, makaroni skotel ya, karena makaroninya itu Indominya ya. Exactly. Exactly. So, lo mau bikin ala rendang, bisa skotel rasa rendang. Sisa rendang kemarin gue tinggal suur-suur di atasnya. Sedap nggak tuh? Panas ala skotel. Tapi rasa rendang. Gue mengheningkan cipta sebentar. Iya kan? Gue tuh sampai temen gue bilang, Win, ayo dong Win, ajarin lu bikin dong ini kursus survival. Mungkin gini ya Win ya, mungkin pemikirannya adalah karena kalau kita ngomong makanan sisa, buat orang Indonesia itu harus dibuang gitu loh. Which is itu sangat mubazir ya. Sangat mubazir sebenarnya, dan kita nalur kita sebenarnya gitu, aduh ini gimana ya, tapi gue udah kenyang. Terus kalau gue taruh di kulkas, terus besok diapain ya gitu. Kan gitu. Ya itu reaksi gue itu gitu. Ya jadi lo kalau beli toh kalau umpamanya ke warteg gitu ya, lo bilang nasi bungkus gitu ya. Lo mau bilang nasi separuh, lo mau bilang utuh, dikurangin rupiahnya tuh cuma nggak seberapa gitu. Paling buat 1.000, 2.000 lebih murah. So sebenarnya lebih ekonomis beli satu pack. Ya maksudnya full portion aja dengan harga segitu. Nasinya lo bungkus lagi ya. Besok lo bikin, lo pernah nggak sih makan dulu tuh Moshi Burger itu tuh yang kan dia burger bannya tuh kan dari nasi bukan? Yap. So sisa makanan nasi kemarin di warteg itu jangan dibuang. Lo kalau punya toaster itu ada wadahnya, sisa makanan dikasih dulu tuh alas bawahnya, atasnya sisa teriyaki, sisa belado, sisa rendang, tutup lagi sama nasi sisanya lo panggang. Moshi Burger nggak tuh? Dan lo gak membazir, dan itu jadi meal lo lagi. Jadi lo beli sekali tapi jadi 2-3 meal. Oke. That's it. Gue harus punya toaster. Sama dengan lo beli mie goreng gitu. Kadang-kadang kalau kita beli yang malam itu kan gak habis ya porsi gitu. Kadang-kadang selama ini orang kasih kembali karena
Ya udahlah, abangnya buang gitu kan, karena gue nggak bisa bawa balik. Besok jadi makanan lagi, lu campur sama nasi jadi tuh mie goreng dengan nasi goreng Magelangan itu. Mhm. Iya kan? Simple. And it's real food. It's not sisa itu enggak gitu. Beli roti, rotinya dikasih sosis yang which is lo beli juga di Maret itu, sisa mie-nya tinggal dikasihin olesin bumbu sambal gulung, then you have ya makanan roti yang di supermarket Jepang gitu. Oke. Ini ya Rani, gue tuh berapa tahun lalu gue sempat bermimpi gue mau menciptakan buku yang patokan gue adalah Indomart atau Alfamidi. Wih, keren tuh. Win, kayaknya lu harus bikin tuh buku, lu jadiin beneran. Serius. Dan gue yakin yang dengerin ini pasti bakal pada beli semua. Mungkin lu bisa sebut survivability kit. Ini 101 cost. Gitu. Cooking for cost 101. Iya, kan kadang-kadang yang menjadi dilema sekarang itu, karena yang ngekos itu kan bukan cuman quote-unquote mahasiswa, banyak juga orang yang bekerja, yang baru menikah, hanya mereka berdua gitu ya. Dan kadang-kadang kan memang ada beban loh untuk tiap kali makan di warteg gitu. Memang ada rasanya tuh kadang-kadang kita hari itu udah melelahkan banget, pinginnya di rumah aja deh, gue pingin dasteran gitu ya, gue pingin dengan celana pendek kejayaan gue itu gue makan di rumah gitu. Tapi ketika lo makan makanan bungkus itu tetap rasanya tuh sedih gitu loh, kok kayaknya gue susah banget ya hidup gue gitu. Tapi dengan si toaster atau itu kan lo menciptakan rumah untuk diri lo di saat memang kondisinya begitu gitu kan. Dan kalaupun lo punya rumah sekarang itu kan pantry ya, segaris doang gitu yang cuman ada sink. Jadi belum tentu punya yang full on kitchen gitu. Sementara you need to, kita perlu makan gitu. Yeah. Kita perlu rasa ada akar di rumah itu adalah dengan tahu bahwa kita menyiapkan makanan di rumah gitu. Dan itu apa namanya ya? It's all in the mind gitu ya. It's all in the mind, but gini, jangan berpikir bahwa dengan mie instan itu habis gue cuman gitu. Mie instan itu suatu kemewahan nih, dan lihat aja itu orang-orang Jepang, they're fine with the whatever MSG dengan apanya. Look at all the ramen places gitu. Dan ramen itu apa sih, basicnya apa? Ramen adalah kaldu yang dikasih mie. So Indomie-mu, kalau kamu mau Indomie itu menjadi quote unquote ramen, ya, belilah daging cincang, belilah si ayam itu, lu godok aja tuh. Ya kan, it's broth kan, itu kaldu bukan gitu ya. And then dengan itu lo tambahin si bumbu mie instan, lo tambahin si sweet corn, lo tambahin si wortel lah, gitu. Nggak perlu kayak gue dulu, nggak perlu talenan dan pisau pun, parutan aja. Si wortel parut aja gitu kan, bersihin parut, si timun parut, gitu, buang isi parut. Itu bukannya ramen loh. Paprika yang lo dapet di Indomart atau di Mart itu kan sekarang suka dijual tuh kan, dan mereka kalau jual justru lebih menguntungkan menurut gue, karena cuma 1-2 kan. Parut aja yang parut gede, udah tuh paprika, si jagung, sisa daging kemarin, I have a full meal. Gue punya meal yang, dan itu nggak 40.000 yang gue harus bayar di ramen, tapi itu diferensinya apa? Cuman mie-nya aja keriting. Toh kalau lu ke tempat ramen lu juga pesen mau mie-nya lurus apa keriting. Tapi gua suka mie yang kenyal. Kayak ramen itu kan kenyal. Kalau di Indomie bisa nggak kayak gitu? Bisa. So it takes usually butuh 3 menit untuk memasak
Indomie atau Supermie ya, or Sarimi. So di 2 menit matiin apinya, plek, kenyal. Toh by the time lo itu di pangkuan lo itu udah done tapi al dente, istilahnya kan masih kenyal gitu kan. Ya begitulah, lagi-lagi semuanya balik ke urusan kreativitas. Keterbatasan kos-kosan lo harusnya bisa memicu lo lebih kreatif dong untuk urusan masak-memasak gitu. Dan cerita Winnie barusan buat gue pribadi sih menggoda banget cuy. Lo tetap bisa menikmati ramen, mochi burger, skotel gitu ya. Jadi enak banget. Dan itu bisa lo lakukan from the comfort of your own kos-kosan cuy. Ajak temen makan juga ya kan, undang pacar juga gitu. buat masak buat apaan emang ya. Buat gue sih itu urusan kreativitas, dan kreativitas itu biasanya lahir dari keterbatasan. Gue percaya banget itu. Kalau lu serba mewah, udah serba banyak duit, tinggal pergi ke restoran, tinggal pergi ke fast food mana lu bisa. Tapi ketika lu punya keterbatasan, kadang-kadang lu bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih menarik. Dulu aku nggak punya full kitchen. Yang aku punya adalah si panggangan itu sama si bukan panci, tapi tahu nggak sih untuk camping tuh ada kayak kotak gitu yang lo keluarin tengahnya tuh jadi pemanasnya itu ditancepin ke ya itu tempat masak gue itu. Jadi gue bikin omelet, gue bikin Indomie, gue bikin nasi goreng apa itu di tempat itu. Karena gue nggak punya yang lain. Tapi kan lo perlu panci buat apa? Penggorengan buat apa? Untuk goreng kan bentuknya aja kotak karena camping supaya masuk ke ransel. Tapi kan fungsinya bisa sama. So ya udah gue cuma punya si panci camping itu sama toaster si panggangan. Udah sama kulkas. Kulkas yang kayak apa di hotel-hotel yang kecil itu yang satu pintu aja gitu yang kecil. Iya, yang jadi satu sama freezernya. Jadi kalau freezernya udah mulai semua es menjadi es di situ. Itu yang menjadi kehidupan gue bertahun-tahun dari SMA sampai kuliah ya itu. Wow. Tapi gue bisa bikin sop buntut, gue bisa bikin ramen, gue bisa bikin risoles, gue bisa bikin kroket, gue bisa dengan modal itu semua ya. Iya, cuman itu. Jadi sekarang dari obrolan gue dengan Winnie tadi yang paling nyangkut adalah bener banget Win. Ketika gue di kos-kosan, gue dulu sempat ngerasain juga, dan gue makan mie gitu rasanya kok gue orang paling susah di dunia gitu ya. Iya. Padahal bisa bikin mewah banget gitu. Bisa banget. Itu pertama. Yang kedua adalah lu makan bukan cuma buat bikin kenyang. Kalau itu mah lu Indomie 2 bungkus lu rebus juga bisa gitu. Tapi juga untuk memanjakan rasa. Karena itu juga membuat lu senang kan ketika lu makan enak kan. Betul. Betul banget. Oke. Jadi kapan bukunya keluar? Mari kita gini. Gue kolaborasi sama lu Rane, jadi lu jadi eksperimental. Gue karena perlu teman untuk mencicipi dong. Dengan senang hati. Tapi kalau ada di antara lu yang lagi dengerin ini dan lu mau dukung Winnie, ayo dong komporin Winnie, bikin tuh panduan praktis makan mewah untuk anak kos gitu. Yoi. Itu aku dari dulu tuh gimana ya caranya? Karena kadang-kadang dan kalau aku lagi ngobrol gitu, iya ya, aku nggak kepikiran ya, Mas. Sampai dulu tuh sempat kepikir untuk bikin aplikasinya namanya, aku sampai beli domainnya tuh waktu itu, coba gitu, coba-coba gitu, karena pingin teman-teman yang belum punya rumah sendiri itu atau sedang merantau atau sedang berpergian untuk nggak memikir bahwa ya gue cuman di ruang ini, snap out of it gitu loh.
lu harus keluarin pikiran lu dari gue terbatas. Nggak ada terbatas, is mindset gitu. Lo mau bikin bruschetta bisa. Apalagi di sini kan itu ada tuh potongan-potongan keju yang cuman 5 cm kali berapa senti tuh. Iya. Ya udah lo bilas itu roti lo udah mulai keras ya, parut aja di atasnya. Kasih sosis panggang. Jadi dan itulah poin ketiga terpenting dari obrolan gue dengan Winnie, yaitu punya panggangan. Jangan cuma Miyako atau Magicom sama panci doang. Yes. Gitu. Dan kalau ingat kembali ke soal buku, kalau ingat Jamie Oliver yang bikin buku memasak dengan 5 macam bumbu, masa seorang Winnie nggak bisa sih bikin memasak dengan bahan-bahan yang ada di Indomaret atau di warung sebelah lo gitu loh. Gue tadinya tuh sampai kepikiran gimana ya caranya ya, kalau orang-orang kos itu ada aplikasi yang kalau dia pesen itu langsung connect ke Indomaret atau Alfamidi terdekat, sehingga orangnya udah nyiapin aja, jadi dia tinggal datang dan bayar gitu kan. Iya kan, kadang-kadang soalnya yang menjadi tantangan adalah ketika lo berbelanja dalam keadaan lapar itu. Yes. Akhirnya lo beli yang sebenarnya nggak perlu amat, jadi akhirnya apa, beli roti, beli ini, beli beng-beng dan lain-lain, udah makan itu duluan karena udah kelaparan, terus giliran mau masak nggak terinspirasi lagi karena ya emang udah kenyang dengan cemilan-cemilan itu. Dan tinggal rebus aja gitu. Yes. Ya. Ngomong-ngomong, lu terima kos-kosan gak sih di rumah lu? Itu cita-cita gue sih, Ran. Gue tau gak, punya cita-cita itu gue punya kos-kosan, di mana di area kos-kosan gue itu ada kayak pokoknya di ada ruang makannya dan selalu ada kerupuk, sambal, nasi dan sup sayur. Jadi kalau lagi sama ada mie. Jadi kalau lagi bokeh-bokehnya, siapapun yang ngekos sama gue masih bisa makan. Ambil tuh, makan. Makan, gitu kan. So dia nggak harus dengan kan dulu aku diajarin Ratih ya, kalau di kos-kosan itu ke rumah makan Padang makan nasi banyak dengan kuahnya dan kerupuk, nggak harus gitu-gitu amat gitu loh. Jadi tapi masih tetap bisa makan yang oke lah gitu. Oke. So, there you go. Semoga ini bisa memicu inspirasi buat lo yang dengerin, terutama yang tinggal di kos-kosan. Kos-kosan itu dulu sih identiknya dengan anak mahasiswa gitu ya. Tapi sekarang kos-kosan juga untuk karyawan, banyak banget tuh. Jadi semoga ini episode yang bisa memicu inspirasi. Sekali lagi makasih banget buat Winnie yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol begini. Dia paling demen deh kalau diajakin ngobrol soal makanan. Ntar kita ajak lagi ya. Yang jelas cuy, segmen makan untuk ngoceh ini masih bakal hadir di sela-sela segmen Suarane Podcast lainnya. Dan ya, seperti gue bilang tadi, siapa tahu kita bisa ajak ngobrol lagi si emak ini. Beneran deh, ngobrol sama Winnie itu ngingetin gue sama emak gue waktu mau berangkat merantau dulu. Semua dilengkapin, panci, indomie, segala macam. Cuma yang gue gak kepikiran itu soal toaster, men. Gue kalau mikir toaster tuh kan kayak toaster roti yang 2 roti terus dicekrekin, terus nanti kalau udah selesai rotinya dia cekrek keluar rotinya gitu ya, kayak di film-film gitu, di film-film. Tapi ternyata toaster itu maksudnya panggangan. Dan ya itu tadi, mengulang obrolan gue tadi dengan Winnie, ada paling tidak ya 3 hal penting, 3 pelajaran yang menarik yang bisa gue dapat. Pertama itu, kemewahan, kenyamanan, kenikmatan itu semuanya ada di mindset lo, termasuk juga untuk urusan makanan. Dan gue pribadi, gue gak tahu lo, gue pribadi ketika ngobrolin makanan, buat gue makan itu adalah yang terpenting bukan hanya kenyang tapi nikmat. Dan kenikmatan itu bisa kok lo ciptakan dengan segala keterbatasan lo yang ada. Jadi itu poin penting kedua yang gue dapat dari obrolan gue dengan Winnie, bahwa makan itu bukan cuma buat kenyang tapi juga buat menikmati rasa. Dan kalau lo makan enak itu kan perasaan lo jadi senang gitu. Dan yang ketiga,
Cuy, ini juga gue baru nyadar. Panggangan kecil yang panggangan listrik itu ternyata penting. Dan juga menarik ya kalau ada di kos-kosan kita gitu. Jadi kita nggak melulu makan yang itu juga, tapi bisa makan panggang-panggangan, dan ternyata banyak yang bisa kita bikin dengan panggangan tersebut gitu. Berapa sih? Paling 200 ribuan kalau nggak salah harganya gitu. Jadi makanan kita jadi lebih beragam. Jadi itulah poin-poin penting yang bisa gue serap, dan mudah-mudahan lo bisa menangkap poin-poin lain, inspirasi lain dari obrolan gue. Jangan lewatin segmen-segmen lain di Suarane Podcast yang intinya ngajak orang ngobrol tentang berbagai macam hal. Jadi segmen makan untuk ngoceh ini cuma salah satunya, karena banyak yang nanya, "Bang, podcast lu sekarang jadi podcast kuliner?" Kagak. Kalau lu tarik benang merah dari Suarane Podcast, itu semuanya adalah tentang ngobrol. Kenapa? Ya karena gue suka ngobrol gitu. Jadi gue pengen banget ngajak lo atau siapapun yang punya cerita menarik untuk ikut ngobrol di sini, karena emang gue itu dasarnya doyan banget ngobrol. Dan ngobrolin makanan itu gue juga demen. Ngobrolin buku, ya udah ada di Kepo Buku. Ngobrolin hal yang lain, pokoknya banyak hal yang pengen banget gue ajak lo untuk sharing, untuk ngobrol di sini. Jadi ditunggu aja di episode atau di segmen-segmen podcast gue yang lain. Kenapa gue doyan ngobrol? Karena kadang kita bisa belajar lebih banyak dari pendapat, dari opini, dan dari kehidupan orang lain gitu. Jadi lo gak hidup dalam tempurung dengan segala macam opini lo sendiri yang lo pikir paling bener. Iya gak sih? Yowes, gitu dulu. Jangan lupa subscribe Suarane Podcast di Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, dan lain-lain. Juga ada di aplikasi Dengar Radio yang bisa lo download dari Play Store. Sementara itu, email gue buat yang mau ngobrol juga via email bisa. Gue ada di suarane@gmail.com. Makasih banget yang udah email-emailan dan jadi ngobrol panjang lebar ya. Gue seneng banget punya banyak temen. Jadi sekali lagi, email gue adalah suarane@gmail.com. Gue juga bisa dihubungi di Instagram gue di Suarane Podcast. Yuk kita ngobrol di situ juga. Instagram gue Suarane Podcast. Jadi satu tulisannya ya. Akhirnya gue Rane Hafid pamit. Kita ketemu di segmen-segmen Suarane Podcast lainnya. Sementara itu kalau lo mau tertarik dengan podcast-podcast lain, coba deh gabung sama yang namanya Komunitas Podcast Indonesia. Instagramnya ada di Indo Podcast @Indo-Podcast. Di situ banyak banget informasi tentang podcast-podcast yang lain yang bisa lo subscribe dan bisa lo dengerin gitu. Ya wes, pamit dulu ya. Gua kayaknya di kulkas ada sisa ayam panggang deh. Enak nih dibikin mie goreng pakai ayam panggang. Kasihin sambal cuy. Anjir. Dah, misi ah. Assalamualaikum.